wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya kelas 4. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pekerjaan di sekitarku. Nah, kalian tahu tidak apa saja pekerjaan-pekerjaan yang ada di sekitar kita? Nah, sekarang simak ulasan berikut ya. Bahasa Indonesia, kalimat konotasi dan kalimat denotasi. Apakah kalian tahu apakah itu kalimat konotasi dan kalimat denotasi? Perhatikan bacaan ini. Pada pengendara kendaraan beroda 4 melaju sangat kencang saat di jalan tol. Mereka tidak menyadari akibatnya saat melaju sangat kencang di jalan tol. Saat itu tiba-tiba ada kecelakaan di jalan tol yang telah memakan banyak korban. Lalu kenapa ada bacaan yang ditebalkan Ustazah? Nah, ini penjelasannya. Kalimat di atas termasuk kalimat konotasi. Kalimat konotasi adalah kalimat yang mengandung kata-kata dan memiliki makna bukan sebenarnya. Jadi, makna dari kata memakan bukanlah berarti mengunyah atau mengkonsumsi, tetapi mengandung arti mengakibatkan. Sedangkan kalimat denotasi adalah kalimat yang mengandung arti sebenarnya. Contoh sebagai berikut. Adik kecilku sangat suka menggigit jari. Nah, makna menggigit jari ini adalah sebenarnya, karena adik kecil langsung menggigit jari. Bahasa Indonesia. Aturan penulisan huruf kapital. Aturan penulisan huruf kapital ini biasanya digunakan untuk menulis nama orang. Yang kedua, awal kalimat. Yang ketiga, nama geografi. Selanjutnya, nama tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa. Serta nama bangsa dan suku dan bahasa. Bahasa Indonesia. Unsur kalimat. Apakah unsur kalimat itu? Apakah kalian masih ingat apa sih kalimat itu? Jadi, kalimat adalah satuan terkecil dari bahasa dalam bentuk lisan maupun tulisan dan terdiri dari rangkaian kata yang memiliki atau mengandung unsur makna atau pesan tertentu. Unsur kalimat ini dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah S. Apakah itu S? Iya, benar. S adalah subjek yang berarti pelaku atau orang yang melakukan kegiatan tertentu. P. Apakah itu P? P adalah predikat yang artinya unsur kalimat yang menjelaskan subjek. Jadi dia adalah unsur kalimat yang menjelaskan subjek atau menyatakan kegiatan yang dilakukan oleh subjek. O adalah objek, adalah sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek. Objek ini dikenai tindakan oleh subjek atau pelaku. K. K adalah keterangan, yakni menjelaskan bagaimana, di mana, atau kapan peristiwa itu terjadi dalam kalimat tersebut. Bahasa Indonesia. Contoh kalimat dengan unsur atau pola. Ihsan memancing ikan di sungai. S miliknya Ihsan, P untuk memancing, O untuk objek atau ikan, dan K adalah sungai. Nah, ini penjelasannya. Ihsan disebut sebagai subjek karena Ihsan adalah pelaku yang melakukan kegiatan memancing. Memancing disebut sebagai predikat karena menjelaskan kegiatan yang dilakukan oleh Ihsan. Ikan disebut sebagai objek karena dikenai tindakan oleh pelaku atau Ihsan. Karena Ihsan tadi memancing apa? Ikan, betul. Selanjutnya di sungai. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, di sungai disebut sebagai keterangan karena menjelaskan tempat di mana peristiwa itu terjadi. IPA. Pemanfaatan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. 1. Pengelolaan batu bara. Batu bara ini banyak digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik dan dapat juga diolah untuk menghasilkan serat buatan, nilon, zat pewarna, cat,
dan obat anti kuman. Kedua, pengelolaan minyak bumi. Minyak bumi ini diambil melalui pengeboran. Pengeboran dilakukan hingga alat pengebor mencapai timbunan mineral. Yang ketiga, pengolahan gas alam. Gas alam ini diperoleh langsung dari perut bumi. Gas alam banyak digunakan sebagai bahan bakar untuk industri dan rumah tangga. Keempat, pengolahan barang tambang logam. Barang tambang logam diambil dari alam, masih dalam bentuk biji. Biji logam ini kemudian diolah lagi menjadi bahan baku untuk membuat berbagai barang. Biji emas biasanya diolah menjadi aneka perhiasan seperti yang dipakai oleh ayah dan seperti yang dipakai oleh bunda dan mama kalian. Serta aluminium yang ringan dan kuat digunakan sebagai bahan rangka pesawat terbang. Baja yang mempunyai sifat kuat banyak digunakan sebagai bahan untuk membuat rel kereta api. Serta besi digunakan sebagai pagar di rumah. Nikel dipadukan dengan krom dan besi digunakan untuk membuat sendok, garpu, dan juga panci. Yang kelima, pengolahan mineral. Mineral ini ditemukan secara alami. Di sekitar daerah pegunungan banyak ditemukan belerang. Belerang ini banyak digunakan sebagai pupuk, bahan pupuk mesiu dan korek api. Mineral dapat diolah menjadi berbagai benda untuk memenuhi kehidupan kita sehari-hari. Seperti halnya batu kapur banyak digunakan sebagai alat kapur tulis dan bahan bangunan, serta asbes yang digunakan untuk membuat atap rumah. IPA, pengeboran minyak mentah di daerah lepas pantai. Nah, ini ada gambar. Bagaimana sih proses pengolahan minyak bumi dan pengeboran minyak mentah di daerah lepas pantai? Jadi, minyak bumi diambil melalui pengeboran. Pengeboran ini dilakukan hingga alat pengebor mencapai timbunan mineral, di mana akibat tekanan dari dalam bumi mengakibatkan minyak bumi akan memancar. Jika minyak bumi tidak memancar ke permukaan tanah, maka minyak bumi akan dipompa ke permukaan dengan bantuan mesin. Kandungan dari minyak bumi dapat berada di darat, perairan dangkal, dan di daerah lepas pantai. Minyak hasil pengeboran adalah minyak mentah, yang mana minyak mentah yang disuling atau diolah lagi sehingga dapat menghasilkan bensin, solar, oli, minyak tanah, dan juga tir. Penyulingan minyak mentah ini menggunakan suhu yang berbeda sehingga didapatkan berbagai macam bahan bakar untuk manusia. Selanjutnya, IPS, yaitu kegiatan ekonomi. Proses pendistribusian ikan dari nelayan hingga sampai ke konsumen. Bagaimana ya prosesnya? Simak berikut ini. Yang pertama, nah dari gambar ini apakah yang dapat kalian ketahui? Benar, ini adalah seorang nelayan yang memancing ikan di laut. Apakah benar? Iya, nelayan menangkap ikan di laut. Lalu setelah menangkap, apa yang dilakukannya? Nah, gambar apakah ini? Banyak orang berkerumun dan juga banyak ikan. Ada pedagang dan ada pembeli yang saling berbicara. Nah, di sini adalah tempat pelelangan ikan. Selanjutnya, setelah dari tempat pelelangan ikan, nah, apakah ini loh? Ikannya dimasukkan ke dalam mobil. Ikan ini dikirim ke pasar untuk dijual. Nah, biasanya kalau kalian temui di pasar itu banyak sekali ikan. Nah, karena ada pengepul itu yang mengirim ikan ke pasar. Selanjutnya, lah, itu ada ibu-ibu yang sedang membeli dan penjualnya. Nah, ini adalah pasar ikan. Jika ibu kalian pergi ke pasar dan membeli ikan, di sini mereka bisa mendapatkan ikan itu. Lalu, ikan sampai di konsumen. Ikan sampai di konsumen. Jadi setelah dari pasar, ikan itu dibawa pulang untuk dimasak, dijadikan lauk untuk kita makan bersama keluarga. Jadi yang pertama adalah setelah ikan ditangkap oleh nelayan di laut, ikan itu dibawa ke tempat pelelangan ikan. Setelah itu, ikan dikirim ke pasar.
sampailah ikan di pasar. Nah, di pasar ini terjadi proses jual beli antara penjual dan pembeli. Kita, manusia ini, biasanya membeli ikan di pasar. Nah, setelah sampai di pasar kita membeli ikan ini sampai oleh konsumen dan diolah untuk jadikan makanan. Selanjutnya, IPS, pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. Apa saja ya? Menghasilkan barang adalah suatu pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang yang biasa dipergunakan oleh seseorang. Jadi pekerjaan itu menghasilkan barang dan bisa digunakan oleh seseorang. Pekerjaan apa saja yang menghasilkan barang? Pertama, petani. Petani menghasilkan apa? Banyak sekali, padi, jagung. Padi itu menjadi beras dan bahan-bahan yang lain. Selanjutnya, nelayan. Nelayan menghasilkan barang, yaitu ikan. Pedagang ini umumnya berjualan, berarti mereka menjual barang. Selanjutnya, penjahit. Nah, barang apa yang dihasilkan penjahit? Yaitu baju. Baju yang kalian kenakan ini sebelumnya dijahit oleh penjahit. Serta tukang kayu. Barang apa yang dihasilkan oleh tukang kayu? Yaitu mebel atau peralatan yang ada di rumah, misalnya meja, kursi, almari, pintu, jendela, dan semua yang berbahan kayu. Selanjutnya, yang menghasilkan jasa. Suatu pekerjaan yang dimana dari hasil pekerjaannya bisa dinikmati dan dirasakan oleh orang lain. Kita bisa menikmati dan bisa merasakan hasil dari pekerjaan itu. Contohnya, guru. Apa yang dihasilkan guru? Guru menghasilkan ilmu pengetahuan dan ditransfer kepada murid-murid. Kalian mendapatkan ilmu dari guru. Selanjutnya, dokter. Dokter menghasilkan apa? Pelayanan kesehatan. Jika kalian sakit, kalian akan pergi ke dokter. Selanjutnya, pilot. Apa yang didapat dari pilot? Pilot ini mengendarai pesawat. Lah, kalian akan mendapatkan pelayanan penerbangan sampai ke tujuan. Misalnya kalian ingin pergi dari sini Indriyorejo, tapi kalian harus pergi ke bandara dulu. Kalian akan pergi ke Jakarta, berarti kalian memanfaatkan transportasi udara, yaitu pesawat dengan dikendarai oleh pilot. Selanjutnya adalah pramugari. Pramugari di sini juga bekerja di pesawat. Nah, pramugari ini biasanya melayani siapa? Melayani kita sebagai yang naik pesawat. Selanjutnya, masinis. Nah, masinis ini adalah pekerjaan apa? Masinis? Benar, masinis ini mengendarai kereta api. Kalian akan mendapatkan pelayanan transportasi, yaitu kereta api. Selanjutnya, masih IPS, kegiatan ekonomi. Nah, dari gambar ini apakah yang kalian bisa deskripsikan? Benar, ini adalah proses produksi atau proses pembuatan sepeda motor yang biasanya kita atau ayah bunda kalian gunakan untuk mengantar kalian pergi kemana saja menggunakan sepeda motor. Nah, pembuatan sepeda motor ini biasa kita sebut dengan kegiatan produksi karena memproduksi sepeda motor dalam jumlah yang cukup banyak. Dari kegiatan produksi ini naiklah dan sampailah apa ini? Gambar apa ini dari yang bisa kalian ketahui? Benar, ini adalah proses pendistribusian dari usaha apa? Pekerjaan apa ini? Benar, produksi mie yang biasanya kita konsumsi. Di mana kegiatan distribusi ini menyalurkan barang dari produsen kepada orang yang membutuhkan. Tujuannya menyebarluaskan hasil produksi, menjaga kelangsungan hidup kegiatan produksi, dan mengembangkan kegiatan produksi. Benar, maka ini disebut dengan kegiatan distribusi. Selanjutnya dari kegiatan distribusi ini akan beralih ke gambar apakah ini? Benar, banyak keluarga yang sedang berkumpul. Ada adik yang sedang makan disuapi oleh mamanya. Di situ ada jenis-jenis makanan beragam sekali. Disebut kegiatan ekonomi. Apakah ini?
Benar, disebut kegiatan konsumsi. Nah, setelah diproduksi barang-barang, kemudian didistribusikan kepada konsumen. Konsumen adalah kita yang menggunakan. Pada kegiatan konsumsi inilah barang-barang dipakai atau dihabiskan. Contohnya yang bisa kita lakukan yaitu membeli atau memanfaatkan barang berupa makanan. Lah pada gambar ini memanfaatkan barang atau memanfaatkan makanan. Jadi kita bisa memakan bersama-sama dengan keluarga. Selanjutnya PPKM. Nah, kalian tahu gambar apakah ini? Benar, ini adalah gambar rantai, yaitu lambang rantai pada Pancasila. Apakah bunyi dari sila kedua Pancasila? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila ini dilambangkan dengan rantai. Rantai tersebut terdiri dari mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan untuk membentuk lingkaran. Nah, ini adalah mata rantai yang berbentuk lingkaran, yaitu melambangkan perempuan. Serta ini adalah mata rantai berbentuk segi empat yang melambangkan laki-laki. Mata rantai yang saling berkaitan melambangkan bahwa setiap manusia saling membutuhkan satu sama lain dan harus bersatu sehingga menjadi kuat seperti rantai. PPKM. Contoh sikap yang mencerminkan sila kedua apa saja ya? Jadi tadi sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki makna bahwa kita sebagai manusia pada hakikatnya adalah sama, setara, dan sejajar. Tidak boleh membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Nah, yaitu satu, tidak semena-mena terhadap orang lain. Tidak boleh semena-mena terhadap orang lain. Gak boleh semena-mena terhadap temannya. Misalnya, temanku ini jelek, aku gak mau berteman. Apakah boleh? Tidak boleh seperti itu. Yang selanjutnya, kedua, memiliki sikap saling mencintai sesama manusia. Jadi kita sesama manusia harus saling mencintai. Tidak boleh saling menjelek-jelekkan. Tidak boleh saling membenci. Apalagi tidak boleh, kita itu tidak boleh bertengkar. Benar sekali. Yang ketiga, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan. Lah, di sini itu kita punya hak dan kewajiban yang sama sebagai manusia tanpa membeda-bedakan. Itu anaknya orang miskin, si B anaknya orang kaya. Aku mau berteman sama anak yang orang kaya saja, gak mau berteman sama anak orang miskin. Boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa? Kalau kita seperti itu, nantinya kita akan bertengkar dan kita tidak akan mempunyai teman. Iya. Makanya kalian tidak boleh bertengkar dengan temannya, apalagi membeda-bedakan. Selanjutnya adalah mengembangkan sikap tenggang rasa. Apa sih Ustazah sikap tenggang rasa ini? Sikap tenggang rasa yaitu menghargai dan menghormati perasaan orang lain. Semisal kalian mau berbicara buruk tentang temannya, boleh tidak? Tidak, karena kita harus menghargai perasaan orang lain. Karena nantinya teman kalian akan merasa apa? Sakit hati. Iya, merasa kok temanku seperti ini ya, kok temanku membicarakan aku yang tidak. Nah, itu kita tidak boleh mempunyai sikap seperti itu. Kita harus menghormati perasaan orang lain, harus menjaga, tidak boleh menjelek-jelekkan teman kita ke teman yang lainnya. Selanjutnya adalah menjenguk teman yang sakit atau sedang kesusahan. Nah, di sikap yang mencerminkan sila kedua Pancasila ini, kita harus mempunyai rasa empati kepada teman yang sakit atau kesusahan. Kita harus membantunya. Tidak boleh acuh tak acuh atau bodoh amat, itu temanku yang seperti ini, temanku miskin aja nggak mau jenguk. Nah, itu tidak boleh. Maka sikap-sikap seperti itu harus kalian jauhkan dari diri kalian. Maka yang baik adalah kalian harus banyak-banyak mempunyai sifat-sifat atau sikap yang positif.